Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, how are you today? Okay, today, before our start lesson today, let's pray together to Almighty God. Please silent, please, and drop your head. We must be focused to Allah Subhanahu wa Ta'ala. To pray together, let's begin. Enough? Okay. Thank you for attention. I want to present in especially in class 680. Yeah. Yes. Okay. Abdul Muiz, Al-Mufti, Felicia, Jamal, Zaki, Fajar. Baik mas-mas semuanya, pada hari ini kita akan mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan latar belakang iptek di Indonesia. Bagaimana iptek itu dapat berkembang dari masa ke masa, terutama dari masa proklamasi sampai dengan masa reformasi. Selanjutnya, perkembangan iptek ini pada masa proklamasi kita harus ingat, yaitu adanya radio. Di mana pada masa itu kita masih ingat siapa tokoh yang pertama kali mendengarkan berita kenalan Jepang? Luar biasa sekali. Terus kemudian pada masa reformasi tentunya ada seorang tokoh di situ bernama Bahrudin Yusuf Hadi, ya, pencipta apa mas? Pesawat. Nah, selanjutnya di sini nanti tugas kalian adalah kita menggunakan pembelajaran PJDL, Project Based Learning, di mana kalian memiliki suatu masalah, ide, gagasan yang ada, terus kemudian kamu cantumkan, kamu breakdown di sini menjadi sebuah project, begitu ya? Jadi baik, implementasi perkembangan iptek dari masa proklamasi hingga masa reformasi, kita menggunakan konsep sekali lagi adalah project based learning. Nah, di sini nanti kalian diminta untuk membuat sebuah project. Basicnya dari permasalahan hidup kalian. Caranya kalian suka dengan dunia sepak bola, suka dengan otomotif, suka dengan petualangan, whatever. Tapi di mana kalian suka dengan motivasi hidup kalian seperti itu, di mana ada masalah, kalian harus bisa menciptakan sebuah inovasi di situ. Paham semuanya? Oke, selanjutnya kita dalam proyek ini menggunakan unsur yaitu SMART. SMART di sini adalah S adalah spesifik. Pastikan nanti kalian saat menyusun karya itu harus spesifik. Namanya apa, fungsinya apa, dan ada gambarnya. Oke. Kemudian di sini ada measurable, achievable, and realistic. Di sini hanya slide yang kedua isinya adalah fitur dan gambar saja. Kemudian pada bagian table di sini ada 1, 2, 3 ini apa? Itu adalah setting goal, yaitu capaian yang harus kamu capai. For example, tahun pertama kamu ngomongin tentang adanya riset dulu, gitu ya. Seandainya ngomongin kamu suka petualang tuh, saat petualang sulit menemukan semacam air bersih, gitu ya. Nah, sebagai contoh ini air bersih, kamu menciptakan sebuah inovasinya adalah botol yang bisa menyaring air bersih, sehingga spesifiknya adalah botol, begitu. Kemudian fiturnya mungkin di sini ada tutup yang khusus tenaga surya, sehingga kalau malam bisa nyalakan lampu, jadi lampu gitu ya, ada sinarnya. Terus kemudian untuk menciptakan ini, maka kamu bisa dan observasi capaian dari adanya tumbler ini sudah ada atau belum di pasaran dengan teknologi yang seperti kamu inginkan. Kemudian di sini ada trial and error. Apakah bisa nanti menemukan air di hutan, kemudian air itu kamu saring, difiltrasi, dipurifikasi di sini sehingga menghasilkan air yang jernih. Bahkan bisa didetek apakah bisa diminum atau tidak. Di sini ada indikator LED-nya, gitu ya. Nah, kemudian tahun yang ketiga, bisa diinovasi, ya, dikembangkan dan setting goal-nya di tahun keempat, gitu ya. Jadi paham ya? Ada 3 slide yaitu spesifik. Di sini ada nama, fungsi gambar, ada fitur dan gambarnya, kemudian capaiannya, begitu ya. Oke? Baik mas-mas semuanya, untuk hari ini kita akan membuat proyek ini. Tolong didiskusikan ya dengan teman sebangku kalian untuk idenya bisa diskusi bersama. Dan nanti kalian bisa menggunakan AI, Artificial Intelligence, boleh menggunakan Gamma, Canva, GPT, mungkin ChatGPT. Kemudian tolong nanti di sendingnya di ramandaeko972@gmail.com ya. Hari ini kita langsung presentasi sehingga karya bisa digunakan. Baik, selamat bekerja kelompok ya, silakan. Jadi
Apalah jadi CCTV itu akan ya temukan berbagai macam ide dan gimana itu? Jadi gitu loh, kan kita disuruh buat yang menggambarkan ada perkembangan diktek dari masa proklamasi hingga reformasi yang menggunakan unsur semua. berbagai macam permasalahan sehingga ada solusi dari adanya karya-karya ada ya jadi itu ada gaya tolak menolak enggak. Baik Mas, terima kasih sudah melakukan diskusi dan tentunya karyanya sangat inovatif karya dan sangat Ustadz apresiasi. Dan selanjutnya bisa dilihat di sini kita menggunakan spin wheel, jadi data nama kalian sudah Ustadz masukkan di sini. Nanti nama yang keluar berarti harus siap untuk maju. Setuju semuanya? Baik, kita akan putar ya Mas ya. Yang maju adalah silakan dipresentasikan dari karya yang sudah tadi Mas Fajar jelaskan. Ya, dibuat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang perkembangan kita dari proklamasi hingga reformasi. Di sini saya mengambil contoh yaitu komputer lens. Nah, di sini dalam komputer lens itu kita tuh improvisasi dari VR. Kalian tahu semua VR yang terbaru itu mungkin dari awal. Nah, itu kita mengimprovisasi menjadikan itu sebagai kontak lens. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Saya akan lihat. Nah, di sini itu merupakan salah satu sampel yang saya ambil dari UNIS atau Unsur Nasional Sains and Tech. Nah, di situ mereka itu mengambil riset, mereka menciptakan sebuah kontak lens yang mana nanti kalau dipakai itu menampilkan AR atau anak panah seperti dalam Google Maps. Nah, di situ nanti AR itu yang menunjukkan arah kita itu jalan kemana atau kita tuh harus kemana. Nah, di sini mereka tuh menggunakan yang pertama chip dan antena. Nah, di situ kan ada yang kedua sensor. Seperti yang kita ketahui dari sensor itu yang mana nanti akan memperlihatkan apa yang kita lihat dalam mata kita itu. Terus kemudian dan antena itu yang berfungsi dalam AR itu. Nah, di sini salah satu bahan yang mungkin saya ambil itu Michigan Micro Mode atau M3 dari Michigan itu sendiri. Itu salah satu universitas, itu komputer terkecil di dunia. Nah, saat ini komputer terkecil di dunia saat ini yang berukuran byte, yang mungkin nanti ada unit terbaru dari bawahnya byte itu. Nah, dari bawah byte itu kita dapat mengimplementasikan pada komputer lens ini yang kita jadikan sebagai bahan baku. Terus untuk penjelasan, jadi di sini Michigan Micro Mode itu ya seperti saya bilang tadi, itu merupakan komputer terkecil di dunia yang mana itu berfungsi dalam memonitoring suhu pada tumor. Nah, yang kedua itu kenapa saya mengambil contoh M3? Nah, karena ini salah satu komputer atau komputer terkecil di dunia saat ini yang mungkin nanti saya bisa mengkompres atau mengecilkannya lagi dalam satuan unit di bawah byte itu. Nah, terus yang ketiga, kapan hal ini bisa terwujud? Menurut riset yang terbaru itu
mereka kan sudah mengembangkan kontak lens terkait AR ini yang memungkinkan hal ini bisa terwujud dalam 10 tahun lagi. Nah, di sini ada penjelasan sedikit tentang smart contact lens. Nah, itu bisa kalian baca. Saya mengambil dari jurnal Onis, yang mana smart contact lens ini mereka sudah meriset tentang hal ini, yang mana mereka itu bakalan membuat kontak lens yang hampir sama dengan tadi, tapi lebih dikembangkan, lebih diperbarukan lagi. Baik, terima kasih Mas Fadil atas penjelasannya. Adakah yang ingin bertanya dari kelas ini? Oh iya, silakan Mas. Izin bertanya, untuk tantangan besar untuk menciptakan itu sehingga memerlukan waktu 10 tahun itu kira-kira apa ya? Itu pertanyaan yang bagus. Jadi dalam komputer lens ini ada banyak sekali tantangan yang bakalan dihadapi. Yang pertama itu adalah bagaimana cara meminimalisir dampak terhadap mata kita. Kan kita tuh menggunakan komputer kecil banget. Nah, itu bagaimana caranya biar mata kita itu nggak bertambah. Jadi yang mungkin bakalan menyebabkan mata kita tuh buta. Nah, di situ kita bakalan mengkompresi komputer itu sampai mungkin hampir sekecil seperti benang atau optic fiber tapi yang kecil lagi. Nah, terus yang kedua adalah dalam biaya pembuatannya. Karena kalau kita mengompresi komputer itu menjadi sangat kecil, itu bakalan memakan biaya yang sangat besar dari fungsinya komputer itu, dan sampai bisa digunakan hampir benar-benar sama kayak komputer itu bakalan memakan biaya yang sangat besar. Baik, terima kasih. Berikan aplaus yang meriah Mas Fadil. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Mas-mas yang luar biasa, pada hari ini kita sudah saksikan bagaimana improvisasi dari Mas Fadil mengembangkan inovasi ya dari menggunakan kontak lens dengan teknologi yang ada. Dan tentunya kalian nanti juga bisa untuk membuat karya-karya ini. Dan terima kasih tadi sudah bisa dilihat ya di sini ya. Tadi ada email-email yang sudah masuk ke Ustadz maksudnya di ramandaero972@gmail.com. Nanti terima kasih, nanti akan Ustadz nilai sesuai dengan prosedur yang ada. Begitu ya. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu buat anak dan semuanya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama.